Saya Andrian Saputra dari kelas 1D ingin membawakan presentasi saya tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun kini timbul pertanyaan, mengapa kemudian dari sekian banyak bahasa yang tersebar di Indonesia, mengapa justru bahasa Melayu lah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu pada saat itu diterima oleh masyarakat. 1. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Di sini, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Dan kedua, ada sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia dalam struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak-usuk bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Dan ketiga, ada kebutuhan politik untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Namun, dalam perkembangan saat ini, bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita gunakan sekarang sudah tidak sama lagi dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Di antaranya faktor tersebut adalah faktor waktu, faktor politik, sosial, budaya, dan iptek. Adapun penjelasan akan dipaparkan sebagai berikut. 1. Waktu. Perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan sejarah dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama atau disebut dengan masa prakolonial. Pada masa ini terdapat beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu yang ditemukan pada beberapa prasasti dan inskripsi. Dan kedua, ada disebut dengan masa kolonial. Pada masa ini orang-orang Barat sudah sampai di Indonesia. Mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan, perhubungan, dan perdagangan. Fase ketiga atau disebut dengan masa pergerakan. Masa itu dimulai dari tahun 1901. Pada tahun ini telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu atau yang dikenal Panoption, yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia yang saat itu masih dapat penggabungan 2 konsonan untuk membentuk huruf-huruf seperti huruf C yang ditulis TJ atau J yang ditulis DJ. Berikut pertemuan-pertemuan dalam Kongres Bahasa Indonesia tersebut beserta hasil maupun kesepakatannya. Yang pertama, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Dan kedua, ada tanggal 28 Oktober sampai 2 November diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Dan ketiga, ada tanggal 28 Oktober sampai 2 November diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Medan. Dan keempat, ada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Dan kelima, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Dan keenam, ada tanggal 26 sampai 30 Oktober diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Hotel Indonesia. Dan kedua, ada politik. Muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Unsur politik yang paling nyata adalah dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu,
Proses intimidasi terhadap penjajahan dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. 3 poin yang salah satunya berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Dan ketiga ada sosial budaya. Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar suku dengan suku lainnya. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah membuat interaksi antar suku ini semakin kuat, selain organisasi yang tidak dapat dibendung. Dan keempat ada iptek. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Namun demikian, banyak teknologi terbarukan justru lahir dari tangan asing yang kemudian masuk ke Indonesia dengan bahasa internasional yakni Inggris. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi para ahli bahasa untuk mencari pendanaan yang tepat untuk menyebut istilah-istilah asing itu. Perkembangan bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan-peninggalan sejarah. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye-Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Dan kedua ada prasasti kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan ketiga ada prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan keempat ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan kelima ada prasasti Karang Birahi Bangko Merangin Jambi tahun 684 Masehi. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama. Pada saat itu bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai berikut. 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisi aturan-aturan hidup sastra. Dan kedua ada bahasa perhubung atau lingua franca antar suku di Nusantara. Dan ketiga ada bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun pedagang yang ada di luar Nusantara. Dan keempat ada bahasa resmi kerajaan. 2. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. 1. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda ini dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dan kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, atau adat istiadat dan budaya. 3. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Selain sikap berbahasa semacam itu, sikap lain yang tercermin adalah bagaimana seorang lebih bangga menggunakan peraturan telepon genggamnya atau komputernya dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal itu merupakan fenomena ironis jika mengingat pendapat yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa, maka kini jati diri itu mulai keropos dan bisa jadi tergerus. Hal ini semakin terbukti ketika di tahun 2008 nilai UAN bahasa Indonesia lebih rendah dibandingkan matematika maupun bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi yang tidak
termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Adapun dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini tidak dibenarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan berbahasa diarahkan pada berbahasa secara formal yang digunakan dalam pembuatan naskah, pidato, makalah, berita, cerita, surat, laporan, maupun proposal. Ragam bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan atau komunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. 1. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat dinilai dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tertulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut, sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Keunggulan dan kelemahan bahasa tertulis dan lisan dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Keunggulan bahasa lisan. A. Berlangsung cepat. B. Sering berlangsung tanpa alat bantu. C. Kesalahan dapat langsung diperbaiki. D. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimika muka. 2. Kelemahan bahasa lisan. Tidak mempunyai bukti otentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, dan mudah dimanipulasi. Dan ketiga, ada keunggulan bahasa tertulis. A. Mempunyai bukti otentik. B. Dasar hukum kuat. C. Dapat disajikan secara matang atau bersih. D. Lebih mudah dimanipulasi. Dan keempat, ada kelemahan bahasa tertulis. Yang pertama ada berlangsung lambat. B. Yang kedua ada selaku memakai alat bantu. Dan ketiga ada kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. Dan keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimika muka. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara penuturannya terbagi menjadi beberapa jenis. Ragam atau variasi bahasa pertama yang kita bisa lihat berdasarkan penuturannya adalah idiole. Idiole merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idiolenya masing-masing. Variasi idiole ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita bisa mengetahui hanya dengan mendengarkan suaranya tanpa melihat orangnya. Dan ketiga, ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa melalui alat ucap dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Dan kedua adalah tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Ragam bahasa tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapnya tidak ditunjang oleh pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya besar terjadi pelepasan atau unsur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tidak tergantung situasi atau kondisi atau ruang dan waktu. Dan ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Dan keempat, berlangsung lambat. 4. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Bahasa tersebut dinamai sesuai dengan bidang penggunaannya. Kalau bahasa-bahasa yang digunakan di dunia kedokteran dinamakan bahasa kedokteran. Kalau bahasa yang dipakai dalam kemiliteran dinamakan bahasa militer, dan seterusnya.
Banyaknya ragam atau variasi bahasa ini sesuai dengan banyak bidang yang ada. Tidak hanya berdasarkan pada bidang penggunaannya, ragam bahasa ini juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat keformalan, berdasarkan tingkat ini dalam hikmat membaginya menjadi bahasa baku atau frozen, ragam resmi atau formal, dan ragam usaha atau konsulatif, dan ragam santai atau kasual, dan ragam akrab atau intimate. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bentuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Bukti nyata terletak pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional ialah berada di atasan bahasa-bahasa daerah hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 sampai 28 Februari 1975, menegaskan bahwa kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu, dan keempat ada alat penghubung antar budaya dan antar daerah. 2. Bahasa negara atau bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan kedua, ada bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, atau bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan ketiga, ada bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Fungsi umum. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Dan kedua, ada sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan bahasa. Dan ketiga, ada sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan kedua, ada fungsi khusus. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Dan B. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni, dalam hal ini karya sastra. Dan ada C. Mempelajari bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia, kemajuan peradaban suatu bangsa, baik Yunani maupun Romawi. Dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dalam tradisi intelektualannya. D. Mengeksploitasi iptek dengan jiwa dan sifat keinginan Tuhan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.